Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep Waktu, Perubahan, dan Kebudayaan. Untuk mengetahui penjelasan yang lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin. NIM 1901 Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Waktu, Perubahan, dan Kebudayaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kata sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajara, artinya terjadi, sedangkan kata sajaratun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara yang mempunyai cabang, dahan, dan daun, bunga, serta buah. Menurut Muhammad Yahmin, di dalam kata sejarah tersirat makna pokok pertumbuhan atau kejadian secara etimologis. Makna kata sejarah adalah tumbuh, hidup, berkembang, dan bergerak terus-menerus, akan berjalan terus sepanjang masa. Ada sejumlah definisi sejarah yang dikemukakan oleh para sejarawan, di antaranya adalah 1. Menurut Ismaun, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkualitas pada masyarakat dengan segala aspeknya, serta proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sampai sekarang, yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat masa sekarang serta sebagai arah cinta masa depan. 2. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang pada umumnya berhubungan dengan cerita bertarikan sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat pada masa lampau yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan bahan-bahan tulis atau tanda-tanda lain. 3. Menurut James Berg, sejarah adalah semua peristiwa masa lampau. Sejarah sebagai kenyataan. Sejarah dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Menurut Kuntiwijoyo, sejarah dapat diartikan dua macam, yaitu sejarah dalam arti negatif. Sejarah dalam arti negatif dapat dipahami sebagai berikut. Sejarah itu bukan mitos, sama-sama menceritakan masa lampau. Sejarah berbeda dengan mitos. Mitos menceritakan masa lampau dengan waktu yang tidak jelas dan kejadiannya yang tidak masuk akal di masa yang sekarang. Sejarah itu bukan filsafat. Filsafat itu abstrak. Dalam bahasa Latin, abstractus berarti pikiran dan spekulatif. Bahasa Latin, speculation berarti gambaran-gambaran, angan-angan. Dalam arti filsafat hanya berurusan dengan pikiran umum. Jika filsafat berbicara tentang manusia, maka manusia itu adalah manusia pada umumnya, manusia yang hanya ada pada gambaran pemikiran. Sedangkan sejarah berbicara tentang manusia, maka yang dibicarakan adalah orang tertentu yang mempunyai
tempat, dan waktu, serta tempat dalam kejadian. Bagian B. Tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa di masa lampau atau waktu yang lalu. Umat manusia memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan dan mengikuti perkembangannya dari masa ke masa. Sejarah adalah ilmu tentang waktu di mana proses kelangsungan atau perjalanan waktu tersebut secara berkesinambungan dalam pandangan waktu. Seperti itu, maka secara implisit waktu mempunyai 3 dimensi, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Manusia menghadapi kenyataan hidup bahwa waktu bergerak terus-menerus, maka secara eksak waktu diukur dengan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dasawarsa, dan abad. Sedangkan istilah masa kini sebenarnya bersifat relatif karena waktu berjalan terus-menerus dari detik ke detik, hari ke hari, tahun ke tahun, dan seterusnya. Mana masa kini merupakan titik temu antara masa lampau dengan masa yang akan datang. Perubahan sosial budaya. Pengertian perubahan sosial budaya dapat konteks kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dikenal 2 macam perubahan, yaitu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Membicarakan perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan perubahan budaya. Perubahan sosial dapat berubah, kebudayaan dapat dipisahkan untuk keperluan teori, tetapi dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari sangat sukar untuk dibedakan dengan tegas antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Kebudayaan dihasilkan oleh masyarakat dan tidak ada masyarakat yang tanpa kebudayaan. Dengan kata lain, budaya ada karena ada masyarakat, dan masyarakat tidak mungkin tanpa budaya. Perbedaan pengertian antara perubahan sosial dan perubahan budaya terletak pada pengertian masyarakat dan budaya yang diberikan, tetapi pada umumnya perubahan budaya merupakan pada sistem nilai, sedangkan perubahan sosial pada sistem perlambangan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu faktor internal. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Antaranya itu 1. Perubahan dan berkurang penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama yang menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga sistem hak milik atas tanah mengalami perubahan-perubahan. Orang yang mengenal hak milik individual atas tanah, sawah, tanah gadai, tanah bagi hasil, dan sebagainya, yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat. 2. Penemuan-penemuan baru.
Inovasi atau inovasi merupakan suatu proses sosial dan budaya yang besar, tetapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Proses tersebut meliputi suatu penemuan unsur baru budaya. Unsur kebudayaan baru tersebut disebarkan ke masyarakat, lalu diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Adapun faktor-faktor yang mendorong timbulnya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, adanya kesadaran masyarakat akan kekurangan kebudayaannya. Poin yang kedua, adanya kualitas para ahli dari suatu kebudayaan. Poin yang ketiga, adanya perangsang bagi kegiatan-kegiatan pencipta dalam masyarakat. Poin yang keempat, pengaruh unsur-unsur budaya luar yang lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Poin yang kelima, adanya lembaga-lembaga atau organisasi sosial yang mendorong ke arah penemuan baru tersebut. B. Bertentangan konflik dalam masyarakat. Bertentangan konflik dalam nilai-nilai dan norma-norma politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial budaya yang khas. Bertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan apabila individu tersebut beralih dari nilai-nilai norma dan adat yang telah diikuti selama ini. C. Faktor perubahan sosial budaya dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar masyarakat, yaitu 1. Lingkungan fisik, adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, tanah longsor, dan lain-lain. Pemukiman masyarakat pindah dari daerah asal ke daerah pemukiman baru. Berubahnya lingkungan fisik dapat juga diartikan perubahannya lahan penduduk lama demi kepentingan yang baru. 2. Peperangan yang terjadi antara satu masyarakat atau negara dengan masyarakat lain menimbulkan berbagai dampak sepertinya dampak yang ditimbulkan oleh adanya pemberontakan dan pertentangan negara yang menang biasanya akan memaksakan negara yang takluk untuk menerima kebudayaannya yang dianggap kebudayaannya lebih tinggi sifatnya. Tipe-tipe mengenal yaitu respon yang terombang-ambing di antara kebudayaan asli sendiri dengan kebudayaan masyarakat lain yang asing tersebut, dan tipe-tipe mediating di mana individu dapat menyatukan identitas budayanya, mempunyai keseimbangan interaksi, dan memperoleh personil dua atau beberapa kebudayaan. Respon individu bersifat selektif, kombinasi, dan mensintesiskan tanpa melupakan inti budayanya sendiri. 3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Penolakan terhadap suatu perubahan sosial budaya, terutama yang disebabkan oleh faktor internal, terjadi karena berbagai faktor, yaitu A. Masyarakat merasa ragu atau curiga terhadap sesuatu hal yang baru. Pandangan seperti ini muncul dalam perilaku menolak langsung atau menolak terlebih dahulu sambil mempelajarinya untuk kemudian menerima atau menolak. 2. Atau B. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru tersebut sehingga mereka menolak. C. Atau 3. Adanya kecenderungan untuk tetap menyukai memelihara sesuatu hal yang lama membuat inovasi terhalang. Misalnya masih adanya sikap penyanyi dan sikap feudalisme menghalangi seseorang untuk berorientasi pada
prestasi individu. Wujud kebudayaan menurut Konjaraningrat. Ketujuh, unsur kebudayaan tersebut masing-masing mempunyai wujud kebudayaan. Adapun wujud kebudayaan itu adalah sebagai berikut. A. Sistem budaya. Wujud kebudayaan pada tingkat ini sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Sifatnya masih abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada di kepala atau dalam alam pemikiran masyarakat, di mana kebudayaan itu berada. Apabila warga masyarakat menyatakan idenya dalam tulisan, maka lokasi wujud kebudayaan ideal tadi berada dalam karangan atau buku-buku hasil karya penulis warga masyarakat yang bersangkutan. Pada zaman sekarang, wujud kebudayaan ideal ini banyak tersimpan dalam flash disk, kartu komputer, pita komputer, dan lain-lain. Ide-ide dan gagasan manusia banyak yang hidup bersama dalam masyarakat, memberi jiwa kepada masyarakat itu. Gagasan-gagasan itu saling terkait antara satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu sistem. Manusia menjadi manusia oleh kebudayaan, yaitu melalui sistem pendidikan, bahasa, tata sopan santun, adat istiadat, dan lain-lain. 1. Pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budii, yang berarti budi atau akal. 2. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bagian suatu kebudayaan yang dapat digunakan sebagai satuan analisis tertentu. Dengan adanya unsur tersebut, kebudayaan lebih mengandung makna totalitas daripada sekedar penjumlahan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. 3. Wujud kebudayaan. Menurut Konjaraningrat, ketujuh unsur kebudayaan tersebut masing-masing mempunyai 3 wujud kebudayaan. Adapun wujud kebudayaan itu adalah sebagai berikut. A. Sistem budaya. Wujud kebudayaan pada tingkat ini sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Sifatnya masih abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada di kepala atau dalam alam pikiran masyarakat, di mana kebudayaan itu berada. Apabila warga masyarakat menyatakan idenya dalam tulisan, maka lokasi wujud kebudayaan ideal tadi berada dalam karangan atau buku hasil karya penulis warga masyarakat yang bersangkutan. Pada zaman sekarang, wujud kebudayaan ideal ini banyak tersimpan dalam flash disk, kartu komputer, pita komputer, dan lain-lain. Ide-ide dan gagasan manusia banyak yang hidup bersama dalam masyarakat, memberi jiwa kepada masyarakat itu. Gagasan saling terkait antara satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu sistem. B. Sistem sosial. Wujud kedua dari kebudayaan disebut sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dari hari ke hari menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat, tata kelakuan. Aktivitas-aktivitas manusia dalam sistem sosial ini sifat konkret, bisa difoto, bisa diobservasi. C. Berupa kebudayaan fisik. Kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan fisik adalah benda-benda hasil karya manusia. Sifat dari wujud kebudayaan ini sifatnya paling konkret, misalnya rumah, sepeda motor, komputer, kain batik, kancing, baju, dan sebagainya. Sebagai contoh, sistem kepercayaan mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan tentang Tuhan, dewa, roh halus, neraka, dan surga.